Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Niputu Fitri Indriani Graha Parwati, SPD, calon guru penggerak Angkatan 11. Saya berasal dari instansi SD Negeri 5 Pendep, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali. Dalam karya komik kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni pendidikan yang berpihak pada murid. Selamat menyaksikan. Anak-anak, sebelum pulang, Ibu ingin bertanya pada anak-anak, bagaimana perasaan kalian setelah pembelajaran hari ini? Semangat! Pak Made, ada apa, Pak? Iya nih Bu, saya perhatikan siswa di kelas Ibu selalu ceria dan senang dalam belajar. Saya ingin tahu bagaimana cara Ibu mengelola pembelajaran, Bu Windri. Saya hanya berupaya menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam membersamai anak-anak belajar, Pak. Iya, saya pernah mendengar filosofi Ki Hajar Dewantara, tapi saya tidak terlalu paham. Dapatkah Ibu menjelaskannya? Dengan senang hati, Pak. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada diri anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karenanya, guru harus berpihak pada murid. Guru juga harus bisa menuntun murid sesuai kodratnya, yakni kodrat alam dan kodrat zaman. Guru harus memahami karakter murid. Guru juga harus memahami tujuan pengajaran. Hal ini bertujuan untuk melahirkan insan yang memiliki kemampuan di bidang pengetahuan atau intelektual dan memiliki budi pekerti yang luhur. Pak Made masih ingat semboyan Ki Hajar Dewantara? Kalau ini saya ingat Bu Indri. Ing ngarso sang tulodo, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani. Benar sekali, Pak. Semboyan Ki Hajar Dewantara tentang peran guru sebagai pendidik atau trilogi pendidikan yaitu Ingar Susung Tulodo, artinya guru harus mampu memberi contoh dan suri tauladan kepada anak didiknya. Ing Madya Mangun Karso, artinya guru harus mampu membangkitkan semangat dan kemauan dalam diri anak didik untuk terus belajar dan berinovasi. Yang terakhir adalah Tutwuri Handayani, artinya guru harus memberi dorongan atau motivasi atau arahan kepada anak didiknya. Dengan menerapkan trilogi pendidikan, akan dapat mewujudkan pendidikan yang berpusat pada murid dengan cara memberikan kemerdekaan belajar, berpikir kreatif dan inovatif untuk mengembangkan ide sesuai minat dan bakatnya. Jangan lupa sesuaikan perkembangan zaman dengan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara juga ada konsep petani. Seorang petani dapat berupaya menyiapkan tanah yang subur, pupuk yang baik, air yang cukup, dan pembasmi hama yang paten untuk menyiapkan bibit padi tumbuh dengan baik. Biji padi yang ditanam akan tumbuh selayaknya menjadi tanaman padi, bukan kedelai atau jagung. Namun dengan segala upaya terbaik dalam menuntun tumbuhnya, biji padi akan tumbuh menjadi padi yang unggul sesuai kodratnya. Petani tidak dapat memaksa padinya untuk tumbuh menjadi jagung, demikian pula sebaliknya. Tentu perawatan terbaik pada padi yang diberikan petani tidak dapat disamakan dengan tumbuhan kedelai atau jagung. Hal ini berarti dengan tuntunan yang tepat, tuntunan akan mengarahkan mereka kepada keselamatan dan kebahagiaan lahir dan batin. Sungguh pemikiran yang luar biasa dari Ki Hajar Dewantara. Tapi tidak semua guru memahami bagaimana jika pembelajaran masih berpusat pada guru. Jika pendidikan masih berpusat pada guru, maka murid tidak mendapatkan kesempatan penuh dalam mengembangkan potensinya. Karena itulah, Pak, agar dapat mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid, di sekolah kita telah dilaksanakan
program-program yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang harus kita maksimalkan. Misalnya, kegiatan ekstrakurikuler yang menjadi wadah bagi potensi siswa sesuai dengan minat dan bakatnya. Ada kegiatan pesraman untuk membangkitkan nilai-nilai budaya lokal daerah, kegiatan literasi untuk meningkatkan minat baca siswa, kegiatan pembelajaran yang bervariasi, memanfaatkan teknologi, lingkungan, dan media yang tepat, serta pembiasaan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun, untuk mentransfer penguatan karakter budi pekerti pada anak. Untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid tidaklah mudah. Pasti ada tantangan yang dihadapi, bukan? Betul Pak Made, tantangan yang dihadapi antaranya masih rendahnya minat dan motivasi siswa dalam mengikuti program yang telah diprogramkan sekolah. Berikutnya adalah kemampuan guru yang belum sepenuhnya memahami konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni pendidikan yang berpihak pada murid. Tantangan ini harus kita carikan solusi agar tercipta merdeka belajar dan pendidikan yang berpihak pada murid. Solusi dari tantangan tersebut diantaranya menggunakan metode atau model pembelajaran yang bervariasi agar dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Guru harus mengikuti berbagai pelatihan atau workshop atau seminar untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan serta menguatkan pemahaman tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Guru tidak boleh bosan dan lelah dalam memberikan teladan yang baik kepada murid. Ki Hajar Dewantara juga mengatakan, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan yang hidup di masyarakat. Di Jembrana kita ada budaya mekepung kan Pak? Kita dapat mengaktualisasikan nilai-nilai budaya daerah ke dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah loh. Jika kerbau ibarat murid, kereta atau cikarnya ibarat pendidikan, dan joki ibarat pendidik, maka pendidik wajib menuntun murid dalam masa belajarnya hingga mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Nilai-nilai luhur budaya mekepung yang dapat diaktualisasikan dalam pembelajaran murid di kelas dan di sekolah adalah kemampuan untuk bekerja sama, gotong royong, sportivitas, tanggung jawab, semangat berkompetisi, dan kegigihan dalam mencapai tujuan atau cita-cita. Ya, sekarang saya paham. Terima kasih Bu Indri. Kini saya siap menuju perubahan. Sama-sama Pak Made, senang bisa berbagi. Semoga kita semua sebagai pendidik bisa menerapkan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara hingga kita bisa menuntun anak-anak Indonesia menjadi pelajar Pancasila. Sekian dan terima kasih.